Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami kagumi. Engkau adalah Tuhan yang memiliki hidup kami. Kami rindu mengawali hari yang baru di tahun 2021. Pagi ini kami ingin bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami memberi yang terbaik. Kami akan memulai hari yang Tuhan beri dengan bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menjalani hidup yang kami jalani saat-saat belakangan ini tidaklah mudah. Persoalan-persoalan, kehalangan, rintangan cukup membuat kami tertekan, tertindih. Begitu berat beban yang kami harus hadapi. Oleh karenanya lah kami memerlukan Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin memulai hari yang baru 2021 hari ini. Kami merindukan Tuhan bersama dengan kami. Tatkala kami bersama dengan Tuhan, kami meyakini kami bisa melakukan perkara yang besar. Kami melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang tidak terpikir, yang tidak pernah dilihat. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami merindukan Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini hari pertama, hari di mana kita memasuki di tahun yang baru 2021. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ada di awal tahun, kita hasil dari seleksi alam. Atau dengan kata lain, kita ada di tahun 2021 saat ini. Ini merupakan seleksi dari pandemi. Data yang saya dapat dari berita di merdeka.com, di mana pandemi yang saat ini ada itu sekitar 22.000 orang yang meninggal. Itu per Agustus, 30 Agustus. Dari jumlah penduduk Indonesia 268 juta. Terseleksi artinya yang gagal, yang mengalami kematian sekitar 22 sampai 23 ribu. Anugerah Tuhan kita saat ini ada. Dan kita beribadah seperti saat ini merupakan wujud, merupakan bukti pengakuan kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Ke depan bukannya semakin baik. Pandemi COVID-19 bermutasi kepada varian baru dengan virus yang cukup lebih mematikan, lebih cepat penyebarannya, lebih ganas. Dan ini membuat kita secara manusiawi mengalami kegelisahan, kekhawatiran. Siapa sih yang gak khawatir? Di sisi lain pandemi yang semakin ganas, di sisi lain dari dampak dari pandemi itu sungguh signifikan. Ekonomi kita morat-marit, ya kan? Kemudian semua lini kehidupan kita itu berdampak. Saya teringat satu kejadian dicatat di Alkitab. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang disebut dengan orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup dia mengalami angin tofan yang begitu dahsyat. Saya membawa hidup saya tidak jauh berbeda dengan murid-murid ini.
Keadaan bukan semakin baik, keadaan semakin memburuk. Ekonomi semakin hancur. Demikian juga murid-murid ketika mengalami masalah yang begitu besar. Masalah yang menghantam mereka ketika mereka dalam perjalanan melalui danau ke satu daerah di seberang. Di tengah perjalanan dihantam angin topan yang begitu luar biasa. Dan ketakutan inilah yang membawa mereka melupakan Tuhan ada di tengah mereka. Saya ulangi kalimat ini. Ini kalimat kunci. Bahwa murid-murid ketika menghadapi taufan yang begitu besar, kekhawatiran yang begitu melanda mereka, ketakutan yang begitu menguasai mereka, dia tidak sadar bahwa Tuhan ada di tengah mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melihat meskipun tidak objektif, tapi melihat banyak orang Kristen tambah hari tambah takut, tambah hari tambah khawatir, tambah hari tambah tambah sedikit membuat kayak bagaimana gitu. Ini yang saya bilang, jangan-jangan kita sama seperti murid-murid ini. Ketakutan yang menghantui begitu rupa, melupakan Tuhan ada di tengah mereka. Terbukti Tuhan Yesus tertidur di buritan. Tuhan Yesus tertidur di satu tempat di mana di perahu itu Tuhan Yesus nyenyak tidur di situ. Lupa murid-murid bahwa Tuhan Yesus ada di tengah mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema hari ini saya kasih judul bahwa libatkan Tuhan dalam masalahmu, maka ada solusi yang terbaik dalam hidup kita. Pandemi boleh melanda, ekonomi boleh hancur, tapi mari kita libatkan Tuhan. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kalau semalam saya menyampaikan firman Tuhan, Roh Allah bukan hanya ada bersama dengan kita, tetapi Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Allah itu lebih besar dari semuanya, lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Ketika kita menyadari hal ini, ketika menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, rohnya yang ada di dalam diri kita yang lebih besar dari roh yang lain, seharusnya membuat kita tidak takut. Seharusnya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang begitu dahsyat sehingga tidak sadar atau melupakan Tuhan bersama dengan kita. Mari kita membaca di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke 35 sampai 41. sampai 41 dari Markus pasal 4. Kita bergantian membacanya. Saya ayat 35, kemudian Bapak Ibu 36 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut, berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari
yang saya sampaikan dalam pendahuluan. Mari kita libatkan Tuhan. Mari kita hadirkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tertidur dalam hidup kita. Kalau bahasa sekarang mungkin jangan biarkan Tuhan dianggurin. Dianggurin apa ya? Bukan dikasih anggur, tetapi didiamkan. Nggak kita ajak ngobrol, nggak kita ajak bekerja bersama dengan kita, dibiarkan aja. Kalau bahasa remajanya dicuekin, jangan sampai Tuhan dicuekin. Tetapi mari kita libatkan Tuhan. Meskipun dalam cerita ini murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dengan cara yang salah. Ya. Sekali lagi, murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dengan cara yang salah. Dia dengan cara dibangunkan kemudian berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari sebelum kita terlalu jauh terhadap kekhawatiran yang kita hadapi 2021 yang secara manusiawi, secara pikiran dunia bukan semakin baik, dunia semakin sulit. Tapi mari kita libatkan Tuhan. Nah, ketika melibatkan Tuhan dalam hidup kita, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Dunia boleh kacau, pandemi boleh terjadi, ekonomi boleh porak-poranda, tapi ketika kita melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam hidup kita, Roh Allah yang besar, lebih besar dari roh yang lain, ada bersama dengan kita, dan kita libatkan hal itu, maka ada sesuatu yang kita dapatkan. Yang pertama, Tuhan bangun, Tuhan menghardik danau, dan danau itu menjadi tenang. Bapak Ibu, siapa sih yang gak takut dalam hidup ini tentang pandemi yang begitu melanda? Ya, begitu dahsyatnya dampaknya. Siapa sih gak takut? Tetapi mari kita mencoba melibatkan Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam hidupku. Saat ini danau lagi begini Tuhan. Saat ini pandemi lagi begitu merajalela. Saya tidak tahu namanya COVID yang mutasi yang baru, COVID apa namanya saya nggak tahu. Ya, kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan, begitu menyulitkan kami. Dan ingin saya sampaikan, ketika Tuhan hadir bersama dengan kita melibatkan Allah bersama dengan kita. Cerita di dalam Alkitab, Tuhan langsung bangun dan menghardik. Artinya, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan tidak akan berdiam diri di dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ketika kita melibatkan dan kita mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, percayalah, Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita, tentu sesuai dengan takaran yang kita dapat. Kalau murid-murid saat itu mengalami taufan yang begitu besar dan membangunkan Tuhan Yesus, maka seketika Tuhan Yesus berdiri dan menghardik, danau itu menjadi tenang, angin menjadi tenang, danau menjadi teduh. Itu yang memang diperlukan oleh murid-murid. Bagaimana hidup kita? Dengan adanya pandemi, dengan adanya masalah yang akan menghantam kita 2021, kita sampaikan, Tuhan, ini loh masalahnya. Maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita merasa sedih dalam bentuk terserah Bapak Ibu yang apa yang dialami, katakan ke Tuhan, Tuhan, saya mengalami kesedihan begini, saya mengalami ketakutan ya Tuhan, saya mengalami kekurangan ekonomi, saya mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, begini. Sampaikan saja ke Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, bagian Tuhan, maka Tuhan akan menghardik danau itu. Karena apa? Tuhan menghardik danau atau menghardik angin, membuat danau teduh? Karena murid-murid tidak bisa melakukan itu.
Artinya bagian Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh murid-murid itu menjadi bagian Tuhan. Bagian murid-murid ya mendayung, mengarahkan perahu, itu bagian murid-murid. Tetapi untuk meneduhkan angin, danau yang menggelombang begitu besar sehingga mengasup kepada perahu itu, murid-murid tidak bisa melakukan itu. Bagaimana mau menghalangi air? Tidak bisa. Nah, itulah bagian Tuhan. Maka Tuhan mempunyai bagian untuk dikerjakannya. Maka Tuhan berdiri dan menghardik angin dan danau menjadi teduh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam 2021 mungkin kekhawatiran kita menghantam. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Mungkin masalah ekonomi. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan menjadi bagiannya. Bagian kita apa? Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha mengatur keuangan dengan baik. Maka bagian ini kita kerjakan. Tapi selebihnya, seandainya itu tidak mencukupi karena basic misalnya, nah itu bagian Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan caranya, dengan metodenya, dengan karyanya Tuhan yang kita tidak bisa pikir, tidak bisa kita bayangkan. Tapi bagian kita kerjakan. Kalau kita minta dilindungi kepada Tuhan, Tuhan, pandemi yang begitu ganas, begitu cepat penyebarannya, maka bagian kita apa? Kita jaga jarak. Bagian kita apa? Cuci tangan sebelum makan. Bagian kita apa? Pakai masker. Bagian kita apa? Makan cukup, istirahat dengan cukup. Selebihnya yang kita nggak bisa buat, kita nggak tahu di sekitar kita mana yang sakit, kita nggak tahu. Nah, bagian Tuhanlah yang akan menjaga kita, membentengi kita, memelihara kita, menjauhkan kita dari penyakit. Itu bagian Tuhan, bagian kita. Itu yang tadi yang saya bilang, kita jaga jarak, makan minum yang cukup, istirahat yang pas. Nah, tapi jangan kemudian berkata, kalau kita meyakini Tuhan bisa menolong kita nggak jaga jarak, kita makan sembarangan, tidur malam-malam, bangun nggak diatur, maka itu nggak akan bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan, tapi ada bagian Tuhan yang tidak bisa kita kerjakan, biarlah Tuhan yang melakukannya. Ketika melibatkan Tuhan, maka bagian yang kita tidak sanggup lakukan menjadi bagian Tuhan. Dan kita tinggal menikmati. Orang lain mungkin sedih, orang lain mungkin kekurangan, tapi kita yang melibatkan Tuhan, kita senyum-senyum. Kita sudah mengatur keuangan dengan baik. Kita mengatur begini, bagian Tuhan yang tidak bisa kita buat, itu menjadi bagian Tuhan dan kita bisa menerimanya saja. Seperti murid-murid. Murid-murid tidak bisa meneduhkan angin. Tapi ketika melibatkan Tuhan, angin menjadi teduh. Dia mendayung lagi sampai kepada tujuan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah keuntungan kita melibatkan Tuhan. Dan saya sampaikan, saya ingin tekankan, kita tidak bisa menjalani hari-hari yang kita lalui, khususnya di akhir-akhir waktu belakangan ini. Bagaimana virus merajalela, kemudian Indonesia hampir krisis ya, resesi, hampir resesi, saya nggak tahu sudah masuk resesi belum. Ini menyulitkan kita. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, bagian Tuhan yang tidak bisa kita buat, Tuhan kerjakan. Kita cuma tinggal senyum-senyum aja. Tuhan, Engkau luar biasa. Orang lain mungkin teriak-teriak, kita senyum saja sama Tuhan. Kayak orang-orang gila sedikit kan? Tapi biarlah, kalau kita melibatkan Tuhan. Orang lain berkata sampai mukanya ditekuk kayak pepaya, kita senyum-senyum. Kenapa ini? Sudah lari kah? Ya lari, karena lari bersama dengan Tuhan. Ya kan? Lari bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Saya ingin tekankan, kita tidak bisa menjalani hari-hari yang semakin sulit.
Alkitab dengan jelas berkata, dunia bukannya semakin baik, tetapi semakin jahat. Dan kita tidak bisa menghadapi sendiri. Tapi kalau melibatkan Tuhan, nah, melibatkan Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara yang besar. Ya, hal yang kedua, ketika melibatkan Tuhan, maka Tuhan berkata, jangan takut. Ya, kalau ayat ini ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Bapak Ibu, saya maklumi kalau seandainya saya ada di saat itu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya maklumi, karena murid-murid tidak mengetahui persis siapa Tuhan Yesus. Yang mereka tahu Tuhan Yesus adalah anak Yusuf, ibunya Maria. Itu saja yang mereka tahu. Pekerjaannya tukang kayu. Nah, itu saja. Wajar sebetulnya kalau mereka takut, karena tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus merupakan Allah. Kita nggak lihat, mereka nggak lihat. Tapi beda dengan kita nih. Kita tahu dari sejarah, kita tahu dari Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah bagi kita. Dia bisa melakukan perkara yang besar. Kita bisa membaca secara keseluruhan bagaimana Tuhan Yesus lakukan. Mungkin kejadian ini mereka belum melihat bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan, sehingga tidak tahu persis siapa Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita sudah membaca secara keseluruhan Alkitab, Tuhan Yesus bisa merubah air menjadi anggur, kemudian menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun, membangkitkan orang mati. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Tentu berbeda kita dengan murid. Kalau murid berkata masih takut, itu wajar. Tapi kalau kita sudah memahami, mengenal siapa Tuhan Yesus melalui Alkitab, tetapi kalau kita masih takut, inilah yang kurang ajar. Saya ulangi, kalau murid-murid takut, itu wajar, karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita sudah mengenalnya melalui bacaan Alkitab kita, melalui sejarah Alkitab, kemudian dari renungan-renungan, dari apa yang kita alami, tetapi masih kita merasa takut, itu kurang ajar. Saya kasih contoh. Saya misalnya punya kenalan katakanlah si A, orangnya sederhana, gajinya di bawah 3 juta misalnya. Saya nggak sebutkan, misalnya sebutkan si A. Kemudian si A berkata, ayo Pak, kita jalan-jalan ke Singapura, kemudian kita nginep di sana 1 minggu, kita nginep di hotel bintang 5. Maka saya berkata, karena saya kenal dia, saya tahu ekonominya, saya tahu gerejanya, saya tahu rumahnya. Ketika ngomong begitu ke saya tentu saya berkata, mohon maaf, adakah duitnya? Itu wajar saya bertanya begitu, karena saya tahu orangnya, saya tahu keadaannya, saya tahu ekonominya. Tetapi kalau yang ngajak saya presiden misalnya Pak Jokowi misalnya, ngajak saya, Pak Tony, ayo ke Singapura, kita ke sana jalan-jalan ke 1 minggu, ayo kita nginep di hotel, saya yang bayarin. Kalau saya masih berkata, Pak Presiden, mohon maaf, Bapak punya uang, kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Kalau kita tahu Tuhan Yesus itu siapa, tapi kalau kita masih takut, itu kurang ajar. Betul kan? Kurang ajar. Lah Tuhan Yesus kok kita masih takut, meragukan Tuhan Yesus menyertai kita, mengecilkan Tuhan Yesus, menyepelekan. Wah, itu kurang ajar itu. Tuhan jelas berkata, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus punya segalanya, dia punya langit dan bumi. Kemudian kita berkata, Tuhan, bisakah Tuhan menolong saya 2021? Sanggupkah Tuhan memulihkan ekonomi saya 2021?
Mampukah Tuhan memberikan satu harapan yang baru 2021? Itu pertanyaan kurang ajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut di dalam Alkitab, itu saya selidiki. Itu ada 360 kali. Satu tahun berapa? Berapa hari? 365. Kecuali tahun ini 366. Kok bisa? Gak bisa. Tahun gak bisa 366. Artinya hampir tiap hari Tuhan berkata, jangan takut anakku. Kita buka mata kemudian kita takut, Tuhan berkata, jangan takut anakku. Nah kalau kita masih takut, sungguh terlalu Bapak Ibu. Sungguh terlalu. Oleh karena itu jangan takut. Ya. Murid-murid, saya bukan membenarkan murid-murid, tapi menurut saya wajar dia takut. Ya meskipun ada yang nggak benernya juga, tapi saya melihat dari sudut pandang bahwa murid-murid belum mengenal Tuhan Yesus secara benar. Sehingga ketika mereka takut, saya beranggapan itu wajar. Meskipun itu tidak wajar, tapi saya anggap oke lah, cincel lah. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan juru selamat kita, itu beda banget. Beda banget. Nggak bisa dikompromi lagi. Kalau kita berkata wajar masih Pak itu takut ini sama Tuhan masih khawatir, bukan wajar lagi, itu kurang ajar. Kalau sesama orang ini agak kaya sedikit, wajarlah dia karena agak kaya dikit. Kalau Tuhan nggak ada bandingannya. Mau dibandingkan dengan siapa? Apanya yang mau dibandingin? Kekayaannya, hikmahnya jauh. Mau apa ditandingin kita dengan Tuhan? Nggak ada. Oleh karena itu, ketika Tuhan berkata jangan takut, mari kita jangan takut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selanjutnya, mengapa engkau tidak percaya? Masih dalam ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya? Bapak Ibu, kalau saya bilang tadi murid-murid wajar takut, itu benar, saya benarkan. Benarkannya 50%. Tapi nggak benar. Nggak benernya juga 50%. Kenapa saya bilang nggak benar 50%? Karena setiap kejadian demi kejadian seharusnya murid-murid dibawa kepada satu kepercayaan. Ya. Kejadian yang dialami seharusnya dia melihat semakin yakin siapa Tuhan Yesus. Contoh ya. Ketika Tuhan Yesus lahir di kandang, dilahirkan oleh Maria yang belum menjadi suami istri dengan Yesus. Ini sudah tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Betul ya? Seharusnya bagi murid-muridnya itu orang Yahudi asli loh. Dia tahu hukum Taurat loh. Dia tahu sejarahnya, tahu kapan Tuhan Yesus Mesias lahir, di mana, dia tahu. Dia tahu. Seharusnya ketika Tuhan Yesus lahir di kandang di Bethlehem oleh perempuan namanya Maria, seharusnya dia tahu dia adalah Mesias. Makanya saya bilang tadi, sebagian dia berkata benar, tapi sebagian dia salah. Seharusnya dia harus percaya Yesus adalah Mesias. Dalam perjalanan, kalau umur 9 tahun sampai umur 33 tahun, Alkitab tidak pernah mencatat bagaimana sejarahnya Tuhan Yesus. Tetapi setelah 30 tahun, dia melaksanakan tugasnya. Dari mujizat pertama, air menjadi anggur. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus melaksanakan tugas Mesias. Murid-muridnya seharusnya tahu, yang bisa melakukan mujizat hanya Mesias. Dari air menjadi anggur, terus dilakukan mujizat. Seharusnya murid-muridnya
tahu siapa Tuhan Yesus. Jadi kalau saya bilang tadi 50, ini 50 ya dibenarkan untuk tidak percaya. Tapi di sini di 50 seharusnya dia percaya. Maka saya naik ketika tahu penjelasan ini, maka ini berkurang. Seharusnya dia berkurang. Paling tidak dia 20 atau 25%. Saya wajarkan untuk tidak percaya. 75% seharusnya murid-muridnya percaya. Dengan tanda mujizat apa yang dialami membuat murid-muridnya semakin percaya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kejadian-kejadian yang kita alami seharusnya juga membawa kita untuk lebih percaya. Ya, ini misalnya di dalam Yohanes 11:15, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu, kalimat ini ada beberapa kejadian yang hampir dikatakan. Baik ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, lebih baik aku gak di sana, supaya kamu belajar percaya. Kalau Tuhan Yesus di situ kemudian dia sembuh, kurang percayanya. Tetapi kalau sampai mati dulu, dikuburkan sampai bau dulu, baru Tuhan Yesus membangkitkan, seharusnya lebih percaya kan? Maka lebih baik aku nggak di sana, supaya kamu dengan kejadian yang dilihat, dengan mata, dengan apa yang dirasakan, kita semakin percaya kepada Tuhan. Apa aplikasinya? Saya kasih tahu begini. Apapun yang kita alami saat ini, contohnya seperti yang saya bilang tadi, 2020 kita diseleksi dengan pandemi. Kita masuk 2021, kita masih hidup berdiri seperti ini. Kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah penyertaan Tuhan. Bukan kita berkata, saya kan sudah jaga-jaga Pak, saya sudah pakai masker Pak, saya sudah cuci tangan Pak. Ini karena anugerah Tuhan. Kita kemana-mana kan? Siapa tahu yang kita temui kena COVID? Nggak tahu kita. Bukan saya nuduh kita, di antara kita harus saling mencurigai, dekat-dekat, nggak boleh begitu juga. Tapi maksud saya adalah, apa yang sudah kita alami, kita diseleksi alam dengan pandemi, kita boleh ada di 2021. Ini adalah penyertaan Tuhan. Seharusnya membuat kejadian ini, kita boleh semakin percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa hidup 2021 tanggal 1 hari ini, seharusnya membuat kita semakin yakin Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu saya ingin mengajak, saya mengajak, ayo libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Maka Tuhan melakukan perkara yang tidak bisa kita lakukan. Yang menjadi bagian kita kerjakan dengan baik. Selebihnya biarlah Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga turun atas kita. Penyertaan yang sempurna dari putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan menjaga, memelihara, menuntunmu memasuki 2021 dengan berkat yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas madehita salutna.